Baik saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Bali, Pak Adi Nugroho. Nah, kalau kita melihat, kita mengerucut terkait dengan tingkat inflasi, maksud saya. Bagaimana catatan BPS, Pak Adi? Oke, inflasi yang kami ukur terakhir adalah keadaan bulan Juni 2020. Dan ketika itu Denpasar mendapatkan angka inflasi positif 0,08, sementara Singaraja inflasi positif 0,32. Baik. Besaran kedua angka tersebut dari sisi inflasinya mungkin terasa tidak mengkhawatirkan, tetapi kaitkan dengan kondisi yang lain, barangkali kita perlu memberikan kewaspadaan, yaitu bahwa sebelum Juni, Mei, April dan Mei kemarin Denpasar dan Singaraja tercatat mengalami deflasi. Pada bulan April Denpasar deflasi 0,32, dilanjutkan menjadi deflasi 0,1. Singaraja dimulai bulan April deflasi 0,36, kemudian Mei 0,22 deflasi. Sekarang Singaraja inflasi 0,32, Denpasar 0,08. Maknanya apa? Pada waktu deflasi ada penurunan harga rata-rata barang dan jasa konsumsi masyarakat. Rata-ratanya nurun harganya. Memang ada yang naik beberapa, tapi turun ada yang banyak, sehingga rata-ratanya turun. Mei, April dan Mei rata-rata turun karena apa? Karena adanya pengurangan permintaan secara mendadak akibat COVID-19 ini. Oleh berbagai pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah, membuat permintaan menurun. Permintaan menurun relatif tiba-tiba ketika pasokan pasar sesungguhnya disiapkan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak menurun. Ketika pasokannya cukup, permintaannya menurun, maka ada kelebihan pasokan di pasar sehingga menyebabkan harga tertekan. Akumulasinya menurun menghasilkan deflasi. Itu terjadi di bulan April dan bulan Mei. Sekarang sudah mulai inflasi, yang artinya ada kemungkinan sediaan barang di pasar itu sudah sudah lebih rendah dari permintaan. Yang tadi menurun dalam itu. Yang dikhawatirkan di sana adalah kalau kemarin ketika produsen menghadapi penurunan harga kemudian mengurangi produksinya sampai menghentikan produksinya, maka ke depan kita akan menghadapi kelangkaan pasokan. Contohnya telur saja. Kita menyaksikan panjang jalan di Denpasar, banyak orang jualan telur, itu adalah kira-kira akibat dari menurunnya permintaan telur ketika itu. Ketika hotel hampir semuanya tidak beroperasi, padahal hotel adalah konsumen telur yang mungkin volumenya nyata, signifikan, dan mereka berhenti mengkonsumsi, maka pasokan yang disediakan untuk hotel tumpah ke jalan. Tumpahnya itu menyebabkan harga telur dan berbagai komoditas lain yang sejenis tertekan, mengakumulasi menjadi deflasi yang tercatat di bulan April dan Mei. Nah, kalau tadi dinyatakan, iya Pak Adi, kalau tadi dinyatakan bulan Juni sudah ada positif ya, 0,08. Mau masuk ke situ. Iya, sektor apa Pak? Kalau bisa disampaikan. Oke. Dari kalau yang menyebabkan inflasi di bulan Juni ini yang sudah tercatat pada penghitungan kami adalah daging ayam ras. Kemudian ada tempe, ada daging babi, ada ikan tongkol, ada canang sari yang sudah kami cari. Canang sari. Sebagai bagian yang bulan Juni kemarin menyumbang inflasi pada tingkatan yang signifikan. Baik. Nah, kalau kita melihat ini kan Bali tidak pernah lepas dengan pariwisata ini, Pak Adi. Hotel-hotel
kalau melihat seperti ini, ada gejala-gejala apakah inflasi akan tertekan atau akan justru malah melecut, Pak? Ya itu tadi, cerita saya belum selesai. Kemarin ketika produsen menghadapi permintaan yang menurun, pasti mereka atau hampir pasti mereka bereaksi dengan cara mengurangi produksi, bahkan sebagian mungkin menghentikan produksi. Baik. Yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian telur kepala peternak yang kemarin menghasilkan telur menghentikan produksi telurnya, mereka sekarang tidak punya ayam petelur lagi, padahal sekecil apapun permintaan telur itu akan selalu ada. Dan pada saat nanti ternyata telur yang dibutuhkan itu tidak tersedia di pasar, ini akan memicu kenaikan harga. Yang mungkin gejalanya sudah dirasakan di bulan Juni ini. Inflasi mulai positif, dan dalam situasi yang semacam ini, inflasi yang kecil itu pun rasanya perlu mendapatkan kewaspadaan karena bisa menjadi sinyal akan terjadinya inflasi-inflasi yang lebih besar. Baik. Nah, kemudian kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan ini Pak Adi supaya inflasi ini bisa tetap terjaga? Ya, beruntung barangkali Bali sudah punya tim pengendali inflasi daerah yang selama ini sudah menunjukkan kinerja yang kuat, sehingga paling tidak dengan memahami situasi ini, tim ini bisa bekerja lebih awal dan membuat antisipasi, mudah-mudahan kekhawatiran yang menyertai dicapainya inflasi positif bulan Juni ini bisa diredam, dijaga, tidak menjadi sumber kegelisahan baru bagi masyarakat. Baik. Mungkin terakhir Pak Adi, melihat dari perkembangan yang kemarin, selama triwulan pertama data dari BPS, kemudian data kedua ini diolah mungkin. Kalau kemarin sempat BPS kalau tidak salah menyatakan bahwa ada tren positif terhadap mungkin dibukanya hotel, kemudian sudah mulai dibuka atau dilonggarnya para wisatawan untuk datang ke Bali. Catatannya apa Pak Adi? Ya, seperti biasanya kami menyampaikan bahwa Bali memang perekonomiannya sangat ditopang oleh aktivitas pariwisata, sehingga kalau pariwisata ini segera pulih, diharapkan akan segera pula memulihkan ekonomi Bali. Tetapi agaknya kita tidak bisa mengharapkan kita mendapatkan kurva V ya untuk pariwisata, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu pandemi ini pulih pun, artinya pandemi ini reda pun, barangkali tidak serta-merta pariwisata akan segera membanjiri Bali seperti sebelumnya. Mungkin butuh jeda waktu beberapa saat, salah satunya ya ini situasi ini cukup mengganggu kemampuan ekonomi masyarakat. Bukan tidak mustahil nanti kalau pandemi ini reda, prioritas pertama yang dilakukan masyarakat adalah memulihkan perekonomiannya dulu, baru kemudian membuat aktivitas terutama aktivitas pariwisata yang menurut saya ini bukan kepentingan primer maupun sekunder. Sementara kalau perekonomian orang itu terganggu, pada saat pulih yang akan dipulihkan adalah kebutuhan primer dan sekundernya. Kira-kira itu gambarannya. Baik. Terima kasih Bapak Adi Nugroho, Kepala Badan Pusat Statistik Bali, atas kesempatannya bersama Kompas TV pada kesempatan kali ini untuk memberikan data-data dan perkiraan-perkiraan yang ada melalui data-data dari BPS Bali. Terima kasih Pak Adi Nugroho atas waktunya. Nah, saudara, memang catatan di bulan Juni bahwa Bali mengalami inflasi yang catatannya masih 0,08 dan berkisar di antara 0 sampai 0,32. Kecil secara catatan, tetapi ini butuh perhatian juga karena ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah
terkait dengan recovery perekonomian yang ada di Bali. Kita berharap semoga saja perekonomian segera menggeliat kembali, walaupun butuh waktu yang tidak singkat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita nanti akan lanjutkan lagi informasi atau berita-berita lainnya setelah yang satu ini.